Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi anak-anak yang baru memperhatikan video ini. Di sini sudah sampai pada pembelajaran yang ke-6, pembelajaran yang terakhir pada subtema 1. Nanti setelah itu persiapan untuk ulangan, dan jangan lupa pula untuk mempersiapkan bukunya yang dikoreksi atau yang langsung pada buku buku PR kalian dikoreksi sesuai dengan video dari Pak Agus. Nanti kalau kurang jelas atau ada kesalahan bisa diperbaiki, nanti WA ke grup ya, nanti tanya jawab di situ. Langsung saja nomor 1 untuk pilihan ganda dulu. Paragraf berikut ini soal bahasa Indonesia. Selalu kalimat utama, gagasan pokok, kesimpulan. Paragraf berikut untuk soal nomor 1 dan 2. Nomor 1, daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Daun menjadi alat respirasi. Respirasi itu pernafasan. Daun juga menjadi salah satu tempat menyimpan cadangan makanan seperti sawi dan kangkung. Jadi daun memiliki fungsi penting bagi tumbuhan yang perlu Bapak ini ingkari jadi. Kalau jadi itu kesimpulan. Nah, kalau itu sudah tahu bahwasanya itu kesimpulannya di akhir kalimat atau di kalimat yang keempat, berarti kalimat utamanya ya ini jawabannya di pada angka 4. Ya, karena ada jadi daun memiliki fungsi penting bagi tumbuhan. Nomor 2, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf adalah daun merupakan tempat pembuatan makanan. Ya, betul. Daun juga menjadi tempat penyimpanan oksigen. Salah. Daun berfungsi memperkuat batang pada tumbuhan. Kurang tepat. Daun mengandung vitamin penting bagi tubuh. Juga kurang. Jadi yang paling betul adalah A, merupakan tempat pembuatan makanan, yaitu dengan proses fotosintesis ini ya, pembuatan makanan. Sikap menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan baik suku, agama maupun golongan disebut, nah ini menghormati, menghargai, ini toleransi. Simpati, empati itu rasa perasaan mesake, kita harus menolong lah, itu ya empati. Cinta damai tanpa ada pertengkaran, terwujudnya persatuan ya, damai, tidak suka keributan. Tapi jawaban nomor 3 itu adalah C, menghormati, menghargai, itu toleransi. Nomor 4, salah satu contoh perilaku yang menunjukkan sikap simpati dan empati. Oh ini dia mesake, mana ya? Menjaga ketenangan umat agama lain beribadah, membersihkan kelas secara kelompok, membantu korban bencana alam. Pasti kalau orang yang membantu itu pertama kali adalah rasa iba, misalnya aku harus membantunya biar dia senang, dia tidak kesusahan. Nah, seperti itu ya. Itu juga termasuk salah satu contoh yang mempererat persatuan, memperkuat persatuan, mempererat persaudaraan. Nah, dia akan tahu, oh ini bantuan dari mana, oh di daerah Tawangsari, oh ternyata banyak saudara di sana di Tawangsari. Nah, dia sampai menganggap saudara Tawangsari yang seperti itu menciptakan kerukunan, menciptakan persatuan. Malah se-Indonesia ya, oh dari Jawa, oh dari Kalimantan, oh kayak gitu. Jadi tetap ada persatuan. Selanjutnya nomor 5, menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, mencerminkan sikap cinta damai, tidak suka pertengkaran ya, cinta damai. Apapun ya, kalau ada masalah itu jangan adu kekuatan, jangan adu mulut, semua harus diselesaikan dengan diskusi, musyawarah pasti. Karena yang namanya orang marah-marah itu temannya setan. Setan itu mengupayakan orang itu bermusuhan, tidak ada kedamaian, akhirnya persaudaraannya putus. Oleh karena itu orang yang
lagi kena masalah dengan orang lain, baiknya tuh dimusyawarahkan. Dan jangan egois. Kalau bisa merasa diri tuh salah dulu, jadi minta maaf dulu meskipun kita tuh benar. Nanti dia akan merasa, oh kok malah gitu ya, sebenarnya yang salah aku ya. Sama-sama merasa salah, otomatis nanti bisa terwujudnya kedamaian. Ingat, tidak hanya 1 tahun 1 kali, hanya waktu Idul Fitri saling memaafkan, padahal nggak punya salah, nggak tahu salah apa tidak, pokoknya ketemu minta maaf gitu. Nah, wujudkan itu tuh tidak hanya 1 tahun, bertahun-tahun, berhari-hari, setiap jam, tiap detik itu ya minta maaf malah lebih bagus ya. Jadi akan terwujudnya kedamaian. Kedamaian tidak terwujud dalam bulan Idul Fitri saja ya, bukan dalam bulan Syawal, tapi bulan-bulan selanjutnya, jam-jam selanjutnya ya, seperti itu. Kita cinta damai, peace katanya. Lanjut untuk yang Romawi kedua, isian B ya, bukan Romawi 2 lagi. Paragraf berikut untuk soal nomor 1 dan 2. Kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan pada huruf. Wortel menyimpan makanan dalam akar. Bagian yang dikonsumsi dari tumbuhan wortel adalah umbi atau akarnya. Wortel termasuk jenis tumbuhan umbi-umbian. Ini membicarakan tentang wortel umbi-umbian. Umbi-umbian berarti cadangan makanan di akar umbi. Oke, jadi kesimpulannya adalah wortel menyimpan makanan dalam akar, karena semuanya membicarakan tentang sumber makanan, sumber atau cadangan makanan. Kalau umbi-umbian itu cadangan makanannya ada di akar ya. Jadi jawabannya adalah huruf A. Selanjutnya yang kedua, bagian dari tumbuhan wortel yang dapat dikonsumsi, ya tadi kembali lagi ke akarnya ini umbi akar. Nomor 3, umbi atau akar boleh ya, sesuai dengan ini. Nomor 3, mencintai produksi dalam negeri mencerminkan sikap. Nah, di iklan-iklan ada, cintailah produk-produk Indonesia, selalu itu di label-label itu barang itu, cintai produk Indonesia. Ini wujud dari apa? Wujud dari cinta tanah air kalian. Mana cinta tanah air kalian? Upayakan membeli produk-produk dalam negeri. Betul itu ya. Karena kalau mencintai produk dalam negeri, kita otomatis juga membantu pembangunan negara. Nah, mungkin dari pembuatnya itu orang rakyat kita sendiri, pajak juga untuk pajak negara. Juga rakyat itu juga keluarga kita gitu, keluarga Indonesia ya. Jadi nanti ekonominya berputar. Ya contohnya saja, ini kenapa Pak Ganjar ya, ini di luar pelajaran tapi hubungannya juga dengan sikap kekeluargaan. Ini untuk ASN atau PNS itu diupayakan untuk jangan masak di rumah. Loh, kok kenapa tidak masak di rumah? Harus jajan. Diupayakan, bukan harus ya, diupayakan jajan. Karena apa? Ya nanti saling membantu. Karena sekarang itu istilahnya apa ya? Sambat. Berat sekali kehidupan sekarang ini waktu Covid atau pandemi ini. Jadi banyak yang perekonomiannya tuh anjlok. Oleh karena itu saling bahu membahu. Yang mana kalau ada kelebihan uang, yaitu tadi jajan, nggak masalah, karena ini sekaligus untuk menopang perekonomian mereka. Nah, karena dia juga butuh dari lakunya itu. Nah, Pak nanti beli sayur ya sama saja, beli sayur ya boleh, karena dia juga lakunya dari sayur. Ya seperti itu, ya saling berbagi. Nanti sekiranya kalau ada penjual yang kok sepi, nggak ada yang beli, datangi saja, beli itu, makan beli situ, sesekali merasakan ya. Meskipun wah kurang mantep tapi tidak masalah ya. Itulah ya salah satu contoh cinta tanah air. Jadi tidak memandang siapapun, kalau itu satu Indonesia kita junjung, kita rekatkan persatuan kita ya. Selanjutnya yang keempat, menghargai pendapat dalam musyawarah mencerminkan sikap. Kalau hubungannya dengan musyawarah, ya otomatis kemarin Pak Agus, demo boleh, yang demokrasi, tapi jangan lempar-lempar batu ya. Jadi musyawarah ini mencerminkan sikap demokrasi kan ya.
menghargai pendapat dan musyawarah. Ini mencerminkan sikap demokrasi. Ingat kata menghargai, ojo makso, jangan memaksa. Nomor 5, mengerjakan piket kelas mencerminkan sikap kalau piket itu tidak hanya satu orang, dibuat kelompok-kelompok. Tujuannya apa? Tujuannya itu adanya kerjasama yang satu dengan yang lain. Kamu yang membersihkan papan tulis, kamu yang ini, nah, diatur. Kalau itu dikerjakan secara ikhlas, ya harus ikhlas ya, diupayakan belajar. Di kelas itu kita membuat keluarga, maksudnya belajar dalam keluarga itu harus ikhlas, harus ada persatuan. Itu bagaimana? Salah satunya dengan piket. Bukan berarti masuk sekolah belajar kok kon bersih-bersih, ya itu bukan maksudnya itu, tapi yang kita ambil pelajarannya bagaimana nyapu itu yang benar. Nanti kita bisa melihat dari teman-teman cara membersihkan, oh kayak gini lebih bersih toh, ya, akhirnya dipraktekkan di rumah. Oh ternyata kalau dikerjakan bareng-bareng lebih enak, lebih enteng, praktekkan di rumah seperti itu, okay? Jadi pikir kelas mencerminkan sikap kerjasama. Kerjasama itu gotong royong juga boleh. Selanjutnya Romawi 3, yang C, tuliskan gagasan pokok dan kalimat utama paragraf tersebut. Kita cari dulu kalimat utama kalau pengen mencari gagasan pokok. Tomat memiliki kandungan vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh. Vitamin dalam tomat antara lain vitamin A, B2, B6, C, K, dan E. Sementara itu mineral dalam tomat adalah kalsium, magnesium, kalium, natrium, ferrum, sulfur. Nah, ini semua membicarakan tentang tomat, kandungannya. Vitamin dibicarakan pada kalimat yang kedua, mineral dibicarakan pada kalimat yang ketiga. Berarti semuanya mengacu pada kalimat yang pertama. Berarti kalimat utamanya yang ini, tomat memiliki kandungan vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh. Kemudian apa gagasan pokoknya? Gagasan pokok intinya itu dia mencangkup masalah vitamin dan mineral, kandungan vitamin pada tomat. Kalimatnya terserah, boleh kandungan vitamin dan mineral pada tomat, itu juga tidak apa-apa ya, nanti dibolak-balik atau kalimatnya apa, intinya itu kandungan vitamin dan mineral pada tomat. Kalau kalimat utama sudah tadi Pak aku jelaskan, ini kalimat, kalau kalimat utama utuh. Ingat ya, mencari itu pertama kali jangan gagasan pokok, carilah kalimat utamanya dulu, ada di atas, di tengah, di awal atau di akhir atau di antara atau di tengahnya itu ya. Tapi biasanya itu di awal, di akhir itu juga ada ya, tapi kebanyakan di awal. Terus nomor 2, tulis ringkasan paragraf tersebut menggunakan kosakata lain. Nah ini tergantung dari masing-masing, yang penting bisa mencangkup dari gagasan pokok tersebut. Contohnya, tomat memiliki kandungan vitamin dan mineral yaitu vitamin A, B2, B6, C, K, dan E. Ingat, itu tidak sama persis dengan paragraf ini, menulisnya itu dengan kosakata lain. Sama halnya itu kalau udah dibuat kesimpulan atau dibuat gagasan pokok, buatlah paragraf lagi. Nah itu jangan menulis sama, kalau menulis sama ya nilainya tidak sempurna, sama aja itu nyalin lagi. Kalau menulis dengan kosakata lain atau menceritakanlah kembali, buatlah cerita kembali atau membuat paragraf lagi, itu jangan disamakan dengan paragraf yang sudah jadi. Nah itu kata kuncinya, membuat kosakata lain, menggunakan kosakata lain, jadi kata-katanya beda itu, intinya itu. Ini contoh tadi tak lanjutkan, tadi sampai dan E ya, serta mineral seperti kalsium, magnesium, kalium, natrium seperti itu, ferrum dan sulfur ya. Lanjut nomor 3, mengapa kita harus bersikap menerima keberagaman masyarakat Indonesia? Jelas sekali, kalau kita tidak menerima bagaimana persatuan, nggak bisa. Jawa itu terbaik, paling sopan, Indonesia tuh orang sopan, tidak boleh seperti itu. Dari sana tuh logatnya kayak gini. Ini keberagaman, kita harus menerima ya. Indonesia tuh komplit. Ada yang suaranya keras, ada yang suaranya sedang, ada suaranya pelan, lemah lembut, macam-macam. Kita harus bersikap menerima. Mengapa ya? Agar
tercipta kerukunan, tercipta persatuan dan kesatuan, itu ya sesuai dengan sila yang ketiga ya. Jadi terserah, nanti intinya cinta kita harus menerima keberagaman masyarakat Indonesia demi tetap kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Intinya itu. Kalimat lain boleh. 4. Jelaskan yang dimaksud cinta tanah air. Kalau nyuplik dari sini betul ada kok cinta tanah air. Nah ini, cinta tanah air adalah yang nomor 4, sikap mencintai negara dengan bersedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan. Nah, kamu besok yang ingin jadi tentara otomatis mengabdi, berkorban, jiwa dan raga, nyawa pun itu sudah diwakafkan untuk negara. Benar itu. Jadi kalau ada peperangan depan membawa senjata, tidak boleh sembunyi-sembunyi, aku kosek tak burisik, ya jangan, harus di depan ya, seperti itu. Lanjut, cinta tanah air ini ya, ngambilnya pada nomor 4. Kemudian terakhir, tuliskan contoh perilaku yang mencerminkan sikap anti diskriminasi. Nek diskriminasi itu jelek, kalau anti diskriminasi itu betul. Contohnya apa? Kalau ini di sekitar kita ya, diskriminasi itu biasanya anak-anak itu, Pak Agus melihatnya ya, mengamati, tapi jangan sampai itu kalian lakukan. Kalau ini teman kalian ada yang melakukan, tolong tegur. Jangan membeda-bedakan itu dari keluarga A, B, C. Pak, aku tidak memandang itu kaya miskin, tidak. Pokoknya A, B, C beda-beda. Nah, itu jangan dibedakan. Oh, dia itu keluarga C. Ayo jangan berteman dengan dia. Tidak boleh. Itu namanya diskriminasi. Kalau anti diskriminasi itu semuanya sama, ya. Perilaku yang mencerminkan sikap anti diskriminasi adalah berteman tanpa mempermasalahkan perbedaan. Ya, perbedaan itu tidak boleh. A, B, C, D tidak boleh. Jadikan satu, semua sama. Kalau kita di SD Ponowaren, teman SD Ponowaren, teman seponowaren, teman setawang-sari, teman se-Sukoharjo, teman se-Jawa Tengah, teman se-Indonesia lah. Jadilah tercemin, itu salah satu sikap persatuan Indonesia ya, menciptakan persatuan Indonesia maksudnya begitu nggih. Itulah jelas nggih, anti diskriminasi. Kalau diskriminasi itu membeda-bedakan. Jadi kalau anti diskriminasi itu jadi tanpa mempermasalahkan perbedaan baik suku, agama, ras maupun golongan. Cukup sekian nggih, semoga jelas dari penjelasan dari Pak Agus. Dan tolong koreksi lagi untuk belajar kalau salah. Oh ternyata salah, yang betul ini. Ingat, jangan bohong. Ganti terus kirimkan lagi. Ya sudah, tidak boleh. Kemarin sudah dikirim ya kemarin, tapi malah bisa melekat loh. Ingat, daripada kalau tidak mengerjakan sama sekali tidak ada gambaran. Kalau pernah mengerjakan meskipun salahnya banyak, besok kalau tes, kalau besok tatap muka ya tes mengerjakan, gampang, kemarin udah pernah dibahas, sudah pernah salah, jangan sampai salah lagi, kan begitu. Ingat, ini sudah kayak kodratnya orang itu, kalau berbuat salah jelas-jelas salah, ingat besok kalau diulang lagi pasti nggak mau. Contoh, lewat di jalur situ ada anjing, contoh ya, jalur tikungan ada dua, yang A ini ada anjing, yang B tidak ada. Kalau kemarin lewat ke A ada anjing, apakah kamu mengulang lagi ke A? Kan nggak mungkin. Ingat, aku kemarin pernah jalan ke situ ketemu anjing, jadi aku harus ke B, seperti itu. Jelas nggih? Jadi semua pengalaman itu kamu harus lalui. Salah betul itu tidak dipikirkan, yang penting melaju sih. Kalau betul alhamdulillah kamu top, kalau salah bisa diperbaiki besok biar tidak terulang lagi. Jelas nggih? Ini yang namanya ngoreksi, mana yang salah mana yang betul. Tolong ya, kalian bisa menilai sendiri nanti. Kalau kurang lebih mantapnya nanti menunggu penilaian dari Pak Agus. Cukup sekian, jika ada kesalahan dari Pak Agus mohon maaf. Jika ada kekurangan kesalahan dalam koreksi ini, bisa tanya jawab ke grup lewat WA. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu belajar untuk persiapan ulangan subtema 1. Terima kasih.